Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita di pertemuan berapa? 13 ya. Baik. Nah, ini masih membahas sirah Umair bin Wahab. Nah, bagian kedua, silahkan disimak. Kemarin terakhir Umar Ibnu Khattab ya mendatangkan Umair ke hadapan Rasulullah SAW dengan cara yang ya kasar, bisa dibilang kasar ya, cengkiwing gitu ya. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini lanjutannya. Falamma ra'ahu an-nabiy alaihi salatu wassalam ala hadhil hal qala li Umar. Ya, Rasulullah bersabda berkata kepada Umar bin Khattab, "Atliqhu ya Umar." Nah, di sini tampak sekali akhlak Rasulullah yang mulia. Ya, pertama Rasulullah memerintahkan Umar agar melepaskan Umair. Nah, dan tampak pula sikap Umar bin Khattab selaku sahabat yang mulia, bagaimana sikap beliau? Langsung mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Umar langsung melepaskan Umair ibnu Wahbin. Ada yang gabung lagi nih. Ya langsung mengikuti. Thumma qala lahu. Nah, tidak cukup itu lagi. Nah, tidak cukup itu saja. Rasulullah menyampaikan lagi. Ada yang ikut lagi nih. Yo langsung bergabung. Rasulullah menyampaikan kepada Umar, istakhir anhu. Wahai Umar bin Khattab, ya, mundur ke belakang. Ya, tidak perlu dekat-dekat dengan Umair. Di sini seolah-olah Rasulullah ingin memberikan ketenangan kepada Umair. Ya, padahal Rasulullah sudah tahu maksud dan tujuan Umair datang kepada Rasulullah, yaitu untuk membunuh Rasulullah SAW. Fata'akhara anhu. Umar pun mundur dari Umair ibnu Wahbin. Thumma tawajjaha ila Umair ibnu Wahbin wa qala. Rasulullah kemudian menghadap ke Umair dan berkata, "Udunu ya Umar, udunu ya Umair." Mendekatlah. Fadana wa qala an imsubahan. Umar pun mendekat. Nah, di sini juga menggambarkan keberanian Rasulullah SAW. Saat Rasulullah sudah tahu betul bahwa Umar ini datang untuk membunuh beliau SAW, namun beliau tetap mendekat, tidak jaga jarak. Kemudian Umar bin Khattab pun juga diperintahkan untuk menjauh dari Umair. An'im Sobah yang diucapkan oleh Umair adalah Tahiyatul Arab fil Jahiliyah, ucapan selamat orang Arab di masa jahiliyah. Apa jawaban Rasulullah? Nah, ini ucapan selamat di masa jahiliyah, berarti bukan Islami lagi. Jawaban Rasulullah SAW, laqad akramana Allahu bi tahiyatin khairin min tahiyatika ya Umair. Sungguh Allah telah memuliakan kami dengan menggantikan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapan selamatmu. Laqad akramana Allahu bisalam. Allah telah memuliakan kami dengan menggantinya dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Wa huwa tahiyatu ahlil jannah. Nah, di sini menunjukkan ya, seorang muslim itu tidak boleh pakai lagi syiar orang-orang kufar ya. Meskipun itu hanyalah sekedar ucapan, sekedar kalimat. Satu kalimat, dua kalimat, tidak boleh, haram. Ya. Apalagi melebihi dari ucapan ya. Simbol-simbol mereka ya, atau yang lainnya. Faqala Umair, wallah ma anta biba'idin an tahiyatina. Demi Allah, Anda itu belum jauh ya, tidak jauh dari ucapan selamat ini. Ya, maksudnya di sini wa innaka biha
la haditsu ahdin, ya. Ini maksudnya. Wa innaka la haditsu ahdin. Apa? Belum lama meninggalkan tahiyah ini. Ya, di sini awal-awal periode Madinah ya. Belum sampai 20-an tahun. Jadi masih 10-an tahun. Belum lama. Wa qala lahu Rasul alaihi salatu wasalam, "Wa man ladzi ja'a bika ya Umair?" Apa yang membuatmu datang wahai Umair? Sebentar. Ini jelas enggak? Saya tampakkan ini PDF ini. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, lanjut. Dapat. Ya. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umair? Umar menjawab, "Jitu arju fakaka hadzal asir alladhi fi aidikum." Aku datang berharap ya dilepaskannya tawanan yang ada di tangan kalian. Maksudnya adalah putranya sendiri, Wahab. Fakah apa, Ustaz? Apa? Fakah apa? Fakak, dilepaskan. Dilepaskannya tawanan yang berada di tangan kalian, yaitu putranya sendiri. Maksudnya Al-Asir di sini putranya sendiri, itu Wahab. Fa'asinu ilayya fi, ya, berbuat baiklah kepadanya, kepadaku, padanya, pada anaknya sendiri. Fama balus saif alladhi fi unuqik. Nah, Rasulullah tanya nih. Lantas bagaimana pedang yang berada di lehermu itu, digalungkan di leher itu. Kalau orang mau membebaskan tawanan ya, dari keluarganya, tentu yang dibawa harta, ya. Alat tukarnya apa? Ya, harta, bukan pedang. Ya. Maka Umair menjawab, ya, mengelak, "Qabbahahallahu min suyuf." Allah menjelekkan pedang-pedang ini. Wa hal agnat ana syai'an yauma badrin. Pedang yang tidak berguna lagi, ya. Tidak berguna sedikit pun pada perang Badar. Untuk apa? Ini sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, mengalihkan. Ya. Nah, dan Umar belum tahu kalau Rasulullah tahu maksud kedatangannya. Maka Umar masih mengelak di sini. Padahal jelas sekali tanda-tandanya di sini ya. Kalau orang pengen membebaskan tawanan dari anggota keluarganya, tentu membawa harta, bukan membawa pedang. Fama balu, ada cara di situ. Fama balu saif, ma khabarus saif. Qala usdukni. Rasulullah berkata, jujurlah wahai Umair. Malladzi ji'ta lahu ya Umair. Apa maksud tujuanmu datang ke sini? Maji itu ila lidak, masih belum ngaku. Aku tidak datang kecuali maksud tadi, ya, mengharapkan pembebasan putranya. Qal, maka langsung ya, disekak sama Rasulullah. Bal qa'adta anta wa Safwan ibnu Umayyah indal hijri. Ya, bahkan engkau itu duduk ya beberapa hari yang lalu, ya 3 hari atau berapa, nah, hitungan hari ya, karena selisih panjangnya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, paling cepat ya 3 hari barangkali naik kuda. Bal qa'ata anta wa Safwan ibnu Umayyah indal hijri. Ya, engkau dan Safwan itu duduk ya, di dekat Hijr Ismail. Itu yang dekat Ka'bah, yang cekungan itu, setengah lingkaran itu. Fatadzakartu ma ashabal qalib min dur'a Quraisyin tsumma qulta. Nah, ini yang dulu sudah disampaikan ya. Meringkas saja, kita lewati. Nanti dibaca sendiri, dulu sudah kita sampaikan pembicaraan antara Umair dan Safwan. Wallahu ha'ilun bainaka wa baina dzalik. Nah, Allah menghalanginya. Ha'il. Allah menghalangi antara dirimu wa baina dzalik, ya, dengan tujuan tadi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhuhila atau fadhahila Umairun lahdzah. Maka Umair terkejut. Ya, tercengang. Ya, kok bisa tahu ya? Ya,
Pada zaman itu belum ada internet, belum ada alat perekam suara, ya. Maka heran, ya, tercengang. Tsumma ma labitha an qal. Nah, tidak lama kemudian ya, Umar berkata, asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Anda ini adalah utusan Allah. Tsumma arda fayaqul, kemudian dia lanjut mengatakan, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Wahai Rasulullah, dahulu kami itu mendustakanmu dengan segala hal yang engkau sampaikan kepada kami berupa berita dari langit. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, ya, wahyu yang diturunkan kepadamu. Lakinna khabari. Namun berita tentangku bersama Sofwan ibni Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa ana wahu. Tidak ada yang tahu seorang pun kecuali saya dan dia, Sofwan. Wa wallah laqad aiqantu annahu ma ataka bihi illallah. Demi Allah, sungguh aku telah yakin bahwa tidak ada yang membawakan berita ini kepadamu kecuali Allah melalui wahyu. Walhamdulillah alladzi saqani ilaika sauqan. Ada yang masuk kayaknya. Oh, enggak ada. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah yang telah menggiringku kepadamu. Ya. Meskipun dengan cara yang buruk ya. Nah, tujuan membunuh Rasulullah SAW, tujuan yang buruk. Nah, namun endingnya ini ternyata liyahdiyani ilal Islam, ya, untuk memberikan petunjuk kepadaku bisa masuk Islam. Nah, pelajaran yang bisa diambil ya, terkadang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan menuju kebaikan dan jalan tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dilihat buruk. Nah, namun ternyata pada akhirnya itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Maka wajib bagi kita semuanya untuk selalu berhusnudzon kepada semua takdir Allah. Nah, karena semua itu adalah kebaikan bagi seorang hamba meskipun sekilas terlihat buruk. Tsumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aslam. Jadi masuk Islam. Dari awalnya bertujuan membunuh Rasulullah, namun ternyata endingnya malah mendapatkan hidayah masuk Islam. Faqala alaihi salatu wassalam li ashabi. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dinih. Ya, pahamkanlah saudaramu ini, saudara kalian ini terhadap agamanya. Wa alimuhul Quran, ajari dia Al-Quran. Wa atliku asirahu, lepaskanlah tawanannya, maksudnya putranya yang menjadi tawanan kaum muslimin. Wahab. Nah, di sini menunjukkan kewajiban seseorang itu belajar. Tatkala seseorang belum mengenal syariat Islam, tatkala seorang baru masuk Islam atau baru mengenal Islam, belum banyak, maka kewajibannya adalah belajar, memahami syariat Allah. Karena melalui jalur itu, belajar, seseorang akan tahu bagaimana seharusnya dia beribadah. Nah, maka bersyukurlah ya, karena kalian, karena kita semua dipilih oleh Allah di antara banyak orang, di antara banyak manusia. Nah, Allah pilih kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk bisa mengenyam pembelajaran di pesantren. Tentu mempelajari Islam di pesantren jauh lebih mendalam daripada belajar di sekolah-sekolah umum. Farihal muslimuna bi islami Umair ibni Wahb bin Asyaddal farah. Kaum muslimin pun senang, sangat senang dengan masuk Islamnya Umair. Hatta inna Umar bin Al-Khattab, sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, ya,
Ini ungkapan yang masyhur ya. Statement Umar bin Khattab, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair bin Wahb hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawm ahabbu ilayya min ba'di abnai. Benar-benar babi itu lebih aku sukai, lebih aku cintai dahulu ya daripada Umar bin Wahb tatkala dia datang menemui Rasulullah untuk membunuh Rasul. Namun sekarang hari ini dia lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku. Dulu pas datang, Umar dengan tegasnya mengatakan kalbun aduwullah, mengatakan Umair ibnu Wahb sebagai anjing. Nah, ini babi. Nah, ucapan-ucapan yang julukan-julukan yang menggambarkan sangat buruknya Umair bin Wahab di masa jahiliyah, di mata Umar ibn Khattab. Namun begitu masuk Islam, ya, Umar pun juga berbalik, ya, dari benci menjadi cinta. Nah, jadi kalau ini menunjukkan Umar itu bencinya itu berdasarkan jalur yang benar. Semata-mata bukan benci ke orangnya, namun apa yang ada pada diri seseorang. Apa yang ada pada diri Umair, yaitu kekufuran, ya, kemusyrikan yang ada pada diri Umair, keyakinan yang ada pada diri Umair. Begitu keyakinan menyimpang itu tiada pada diri Umair, dia telah masuk Islam, maka dari benci berubah menjadi cinta. Ya. Maka kalau benci dan cinta itu sewajarnya saja, tidak usah terlalu. Ustaz, apa? Izin tat, apa mau sholat atau sudah komat tat? Ya siap. Nanti lanjut ya di YouTube ya. Iya tat. Yo. Ada di YouTube tat. Ya insya Allah nanti. Kita lanjutkan. Jangan tinggal saya loh ya. Nanti pada sholat semua nih. Kalau belum waktunya nanti sholatnya. Baik. Terutama yang di Sumatera ini. Sumatera kan lebih akhir ya. Mana tadi? Baik, jadi mencintai dan membenci itu sewajarnya. Tidak usah terlalu. Kalau terlalu nanti akan sulit berubah. Ya. Nah, bisa jadi seseorang itu awalnya kita benci, namun suatu saat bisa kita cintai dan sebaliknya. Wa fi makana Umairun yuzakki nafsahu bi ta'limil Islam. Tatkala Umair sibuk ya, yuzakki, mensucikan jiwanya dengan mempelajari ya syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran agama Islam, wa yudri'u fu'adahu binuril Quran, dan memenuhi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, wa yahya arwa ayyami hayatihi wa agnaha. Disebutkan begitu. Dia hidup dalam kehidupan yang paling indah, dalam hari-hari yang paling indah, wa agnaha, paling cukup. Padahal Umar ini pendatang baru ini. Namun dengan semakin dekatnya seorang ke agamanya, ke Islam, dia akan merasakan hidup yang paling indah. Sampai disebutkan di sini, mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah. Nah, kehidupan baru Umair di kota Madinah sampai melupakan Mekah. Nah, sampai melupakan Mekah dan orang yang ada di Mekah, termasuk Sofwan. Yang dahulu dia sebelum berangkat ke Madinah, janjian dulu dengan Sofwan. Karena Sofwan ibnu Umayyah, lalu bagaimana dengan Sofwan? Disebutkan di sini. Karena Sofwan ibnu Umayyah yumanni nafsahul amani. Sofwan itu sudah banyak menggantungkan harapan ke dia. Wa yamurru bi andiyati Quraisyin. Dia melewati sekumpulan orang Quraisy dan mengatakan absyiru binaba'in azim. Dengan PD-nya dia mengatakan ke kumpulan orang-orang Quraisy, ya, bergembiralah kalian dengan berita besar, ya'tikum qariban, yang akan datang kepada kalian sebentar lagi.
Masih dirahasiakan ini sama Sofwan. Fayunsikum waq'ata Badrin. Sebuah berita besar yang akan melupakan kalian kejadian perang Badar yang pahit. Nah, ini dengan pedenya mengatakan demikian. Ini belum tahu menau sedikit pun tentang update berita terbaru tentang Umair. Thumma innahu lamma talal intidhar ala Sofwan ibni Umayyah. Nah, setelah itu tatkala Sofwan sudah lama menunggu, Umair kok enggak datang-datang. Akhadhal qalaqu yatasarrabu ila nafsihi syai'an fa syai'an. Mulailah rasa kekhawatiran, galau, merasuk pada dirinya, pada jiwanya sedikit demi sedikit. Hatta ghada yataqallabu al ahari minal jamri. Digambarkan di sini sampai dia itu seperti berguling di atas bara api yang paling panas. Wa tafiqa yusailur rukban. Sudah sangat galau ini. Dia selalu bertanya dan bertanya kepada rukban. Apa rukban? Gerombolan musafir, kafilah ya. An Umair, tentang Umair ibni Wahbin. Fala yajidu inda ahadin jawaban yashfi. Namun Sofwan tidak mendapati dari salah satu dari mereka, dari satu pun orang di antara mereka, sebuah jawaban yashfi yang memuaskannya. Yashfi itu secara asal kan menyembuhkannya. Menyembuhkannya dari rasa tadi kekhawatiran, dari galau tadi. Memuaskannya. Sebuah jawaban yang memuaskannya. Ila an ja'ahu raqibun, sampai datang kepada Sofwan raqib, seorang penunggang. Ya, maksudnya orang yang baru datang dari bepergian, musafir, dengan mengendarai kendaraan. Faqal, inna Umairan qad aslam. Sesungguhnya Umair telah masuk Islam. Oh, ini berita yang sangat. Ada yang masuk? Tidak ada. Nah, ini kaget betul. Fanazala alaihi al-khabar nuzul as-sa'iqah. Berita ini, berita Umair telah masuk Islam ini, sampai kepada telinga Sofwan seperti turunnya petir. Idh kana yadhunnu anna Umair bin Wahbin la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhahril ardi. Karena dahulu Sofwan menyangka bahwa Umar bin Wahbin ini tidak akan masuk Islam meskipun atau sekalipun seluruh penduduk bumi ini telah masuk Islam. Karena saking bejatnya Umair di masa jahiliyah, saking jahatnya Umair di dalam memusuhi kaum muslimin, sampai Sofwan menyangka demikian. Namun ternyata masuk Islam. Begitulah hidayah. Allah Maha tahu dari hamba-hambanya siapa yang berhak mendapatkan hidayah darinya. Dan tatkala Allah telah mengendai hidayah kepada seseorang, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghalanginya. Kita yang sudah mendapatkan hidayah, selalu mintalah kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan hidayah ini. Hidayah itu mahal. Amma Umair bin Wahbin fa innahu makana yatafaqahu fi dinih wa yahfadhu ma tayassara lahu min kalami rabbih. Umair bin Wahab, dia terus mendalami agama, menghafalkan Al-Qur'an. Jadi sejak dulu menghafalkan Al-Qur'an itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh, generasi terbaik. Antum tidak perlu galau. Yang antum lakukan itu baik ya. Ada pendahulunya. Apa? Adzan. Di mana? Silahkan yang sudah waktunya untuk salat zuhur bisa meninggalkan ruang. Tapi nanti lanjut di YouTube ya. Nanti ada linknya, Tat. Iya, nanti saya share. Oke. Hatta ja'a ilan Nabi, di Sukarya sudah
Ya, cuman pondok belum. Hatta ja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam wa qala, ya Rasulullah laqad ghabara alayya. Ghabara bermakna ada catatan di situ. Ghabara madha, Oh. ya, telah berlalu zaman, waktu. Wa ana daibun ala idfa'i nurillah, di mana di waktu tersebut yang telah berlalu aku sungguh-sungguh untuk memadamkan cahaya Allah, maksudnya memerangi Islam, menyiksa kaum muslimin. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam, sangat mengganggu orang-orang yang telah masuk Islam. Wa ana uhibbu an ta'dzana li. Nah, ini poin yang ingin disampaikan oleh Umair ibn Wahb ke Rasulullah. Setelah apa ini? Setelah Umair tinggal beberapa waktu di Madinah, di sana apa yang dia lakukan? Mendalami agama, ya, belajar. Istilah sekarang mondok. Setelah mondok, belajar agama, dirasa ilmunya cukup, ini yang ingin disampaikan oleh Umair. Ingin berdakwah ke Makkah. Wa ana uhibbu an ta'dana li. Wahai Rasul, aku itu senang, cinta kalau Anda mengizinkanku untuk datang. An aqdima, datang ke Makkah li adwa Quraisyan ilallahi wa rasuli. Ya, mendakwai orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Jika mereka mau menerima dakwah dariku, maka itulah sebaik-baik yang mereka lakukan. Wa in a'radu anni adaituhum fi dinihim kama kuntu udzi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka berpaling dari dakwahku, aku akan sakiti mereka, aku akan ganggu mereka terkait agama mereka sebagaimana aku dulu mengganggu, menyakiti sahabat Rasulullah SAW. Nah, di sini satu pelajaran. Yang pertama, dakwah itu dilakukan setelah berilmu. Tidak mungkin seorang mu'alaf, baru mu'alaf masuk Islam kemarin, kemudian berdakwah hari ini. Jadi belajar dulu. Belajar dulu. Orang mu'alaf itu macam-macam. Ada yang perlu proses, ya, seperti Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy. Masuk Islam kapan? Masuk Islam saat Fathu Mekkah. Nah, pernah disebutkan saat dia sudah bersyahadat, itu masih ada keinginan untuk memerangi Islam. Sempat terbayang di pikirannya itu mengumpulkan massa, memerangi Islam lagi. Dalam riwayat disebutkan, di saat dia membayangkan itu, digeblek. Apa digeblek itu? Dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah ngomong. Rasulullah bersabda ke Abu Sufyan, kalau engkau lakukan itu, wahai Abu Sufyan, Allah akan menghinakanmu. Itu awal-awal masuk Islam, ya. Jadi perlu proses. Jadi tidak bisa baru masuk Islam kemudian kemarin masuk Islam, hari ini berdakwah. Proses, mendalami agama dulu, belajar dulu baru berdakwah. Kedua, orang itu kalau sudah bertaubat, pelajaran kedua, orang kalau sudah bertaubat, maka sangat dianjurkan dia itu melakukan kebaikan-kebaikan yang berlawanan dari dosa yang pernah dia lakukan dahulu. Nah, di sini Umair sebelum masuk Islam, sebelum dia bertaubat, sangat memusuhi Rasulullah, sangat memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah, mengganggu mereka. Maka setelah masuk Islam, setelah bertaubat, Umair melakukan hal kebalikannya, mendakwai Quraisy, ya, membela Rasulullah dan para sahabat. Nah, misal seseorang bertaubat dari dosa mencuri, maka setelah bertaubat dia sangat dianjurkan untuk gemar bersedekah atau bahkan mengembalikan harta yang pernah dia curi kepada orang-orang yang memiliki harta tersebut.
Lanjut, fa'adina lahu Rasul alaihi salatu wassalam fawafa Makkah. Rasulullah pun mengizinkan, maka dia datang ke Makkah. Wafa datang atau mendatangi. Wa ata baita Sofwan ibni Umayyah. Di antara target dakwah beliau adalah sahabatnya sendiri yang dahulu sepakat ya sebelum berangkat ke Madinah ya, sebelum Umar berangkat ke Madinah. Yaitu Sofwan, sahabat dan kerabat nih Sofwan ini. Dulu sudah kita jelaskan. Target dakwahnya. Nah, dikatakan di situ, ya Sofwan, innaka lasayyidun min sadati Makkah. Wahai Sofwan, engkau ini adalah tokoh di antara tokoh-tokoh yang berada di tokoh-tokoh Mekah. Wa akilun min uqala'i Quraisy. Orang pinternya Quraisy, di antara orang-orang pinter Quraisy. Afatara, apakah engkau ini menilai, melihat anna hadzal ladzi antum alaih, nah, yang kalian itu berada di atasnya, apa itu? Ibadatil ahjar, min ibadatil ahjar, menyembah batu-batu, ya, berhala dan segala macam. Wa dzabhilaha, menyembelih untuk batu-batu tersebut. Apakah kamu itu menyangka yasihu, menilai yasihu fil aqli an yakuna dinan, apakah sah hal tersebut dalam akalmu untuk dijadikan sebagai agama? Amma ana, di sini dakwahnya melalui dialog dan logika, nah, diajak berpikir, ya. Tidak langsung pakai ayat, tidak langsung pakai al-hadis, karena tentu mereka sudah nyirik duluan, itu sudah fobia duluan dengan ayat dan dengan al-hadis. Sudah sampai kepada kita kisah di mana ada orang Quraisy, ya, orang musyrik yang menutupi telinganya, yaitu Tufail ya. Tufail dulu pernah kita sampaikan, menutupi telinganya agar tidak mendengarkan ayat Al-Qur'an. Jadi kaum musyrikin itu sampai begitu dahulu. Maka di sini dakwahnya Umair itu pakai dialog dan logika, diajak berpikir. Tidak langsung menyampaikan ayat, tidak langsung menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dan ini tidak bertentangan dengan syariat, ya, selama tidak menuhankan akal tentunya ya. Tetap mengedepankan syariat Islam, tetap mengedepankan ayat dan al-hadis. Jadi dialognya, jadi ngajak berpikirnya itu tetap merujuk kepada ayat dan al-hadis. Diajak berpikir demikian, ini kalimatnya. Amma ana, adapun saya Umair ibnu Wahbin, maka aku bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seolah-olah begini, seolah-olah Umar menyampaikan kepada Sofwan, kalau saya, akal saya sehat, kalau saya pinter, maka saya tidak setuju dengan itu semuanya dan saya masuk Islam. Begitu. Nah, di sini Sofwan belum masuk Islam, ya. Sofwan belum masuk Islam karena disebutkan di referensi lain bahwa Sofwan ini masuk Islamnya setelah Fathu Mekkah. Dan ini belum Fathu Mekkah. Ini belum Fathu Mekkah. Rasulullah masih di Madinah. Umar minta izin agar berdakwah di Mekkah, diizinkan. Nah, di sini Sofwan belum masuk Islam. Masuk Islamnya nanti setelah Fathu Mekkah. Tsumma tafiqa Umairun yad'u ila Allah fi Mekkah. Nah, terus ya Umair berdakwah di kota Mekkah hatta aslama ala yadayhi khalqun katsir, sampai banyak yang masuk Islam melalui perantara dakwah beliau. Ajzalallah masubata Umair bin Wahb. Ajzala bimana aktsara wa nawwara aktsara, memperbanyak. Semoga Allah memperbanyak pahala Umair. Wa nawwara lahu fi qabri. Nawwara menyinari, memberikan cahaya kepadanya fi qabri. Baik, jelas sampai di sini. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Oh iya, Tat. Link videonya, Tat.
Link video. Iya, insya Allah. Aftaro apa tat? Hah? Aftaro. Asaroh. Ada nggak tadi? Aftarona anna hadzal ladzi antum. Apa bunyinya? Aftara anna hadzal ladzi antum. Aftaro tat, aftaro. Nggak jelas. Aftaro. Halaman berapa? Yang 39 tat. Terakhir. Muktaro. Nggak ada ya, Mas. Aftaro tat. Halaman 39 Ustaz yang Afataro. Ajzala. Aftaro. Oh. Hah? Enggak ada. ada itu halaman 39. Enggak Yang ada. pojok ya, atas. Paling atas. 9 pojok kiri atas. Atas pojok kiri tadi. Avataro. Aftaro tat. Itu kata kerjanya taro. Apa taro? Oh. Makanan. Afataro. Apa pendapatmu? Apa Taro. pandanganmu? Avataro. Apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Atau apakah kamu melihat? Aja. Yang lain? Abdurrahman. Apa? Bohong Tat. Tat, Afan tat, putus. Apa? Afan tat, terputus tat. Eh, Tat, berarti kita boleh Tat mencintai sama muslim Tat. boleh. Habis mencintai sesama cowok Tat. Mencintai itu jangan selalu dikaitkan dengan biologis. Emang Tat, Abdurrahman gitu Tat, dia emang suka cowok Tat. I like boy. Jangan. Yang lain? Berarti kita saling mencintai itu boleh ya Tat ya, oke ya. Yang lain? Saat kisi-kisi sirah tat. Nanti saya sampaikan tertulis. Oke, siap. Jadi antum tetap meskipun ini pertemuan terakhir, antum tetap harus update info-info di Classroom. Masuk. Gimana Nanti soalnya? info kita sampaikan di situ. Berapa soal tat? Nanti saya sampaikan tertulis. Oh masih tanya Oke, toh. Buatin PDF. Allah. Yang lain? PDF-nya. Tat backgroundnya keren Tat. Kasih pamer skincare Tat. Anu ya, Care. Tat, ditunggu promo, Tat. orderannya. Iya. Tat bisa bikin glowing kan tat? Iya no. Bisa bikin pada. Udah ya, kita akhiri. Gak ada toh? Ada obat kuat kan? Tat? Kalau masih ada lanjut di Classroom. Tertulis Itu ambulan pondok dikasih pembeli tat. pertanyaan tertulis. Apa? Ambulan pondok dikasih apa pembeli tat? Dikasih, ada Muhsinin. Udah, sampai sini dulu.